ini kan kelihatannya ya, ada bunganya ya. Nih. Nah, pertama ini kan ada seperti sulur ya di pangkal tandan bunganya. Ini kita buang saja. Daripada makan nutrisi, terpakai juga enggak ya. Nah, kita buang, oke? Nah, kemudian kita potong satu daun di atas bunga terakhir nih. Nah, kalau bunganya satu seperti ini, kita potong, sisakan satu daun di atas bunga terakhir. Kita axle break lah, kita stop nutrisinya seperti itu. Kita potong, sisakan satu daun seperti ini ya, kelihatan ya. Nah, kita potong. Nah, dengan otomatis karena nutrisi terstop untuk tumbuh ke atas, dia akan lari ke tangkai bunga ini, teman-teman. Nah, jadi nanti akan membantu memperpanjang tandan bunga ini, memperpanjang tandannya ini ya. Nih, ini tandannya. Nah, ini ya. Nanti ini akan memanjang dan memperbesar bunga juga. Kita akan contohkan dan buktikan apakah bunga anggur itu boleh disemprot dan apakah tunas muda itu boleh juga disemprot. Yuk. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini sedang berbunga yang kita bahas tadi ya. Ini semua ini berbunga. Kita akan lakukan penyemprotan. Apa mau? Mau lah. Mantap. Ada paru nggak nih, Cip? Bel. Mau. Mau dong. Mantap ya. Mantap guys. Yuk kita bareng 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Yuk 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya berbagi pengalaman perawatan anggur sama Lito Muhammad. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan foundation pruning ya teman-teman dan pangkas pembuahan. Ini update-nya sudah 12 HSP teman-teman. Jadi 12 hari setelah pangkas ya. Di video yang lalu ada yang kita foundation pruning, ada juga yang kita lakukan pangkas pembuahan. Nah, inilah hasilnya. Nanti akan kita jelaskan beberapa poin di sini. Yang pertama, penyiraman. Yang kedua, penyeleksian tunas ya. Tunas yang tumbuh setelah kita lakukan foundation pruning atau pangkas ulang cabang tersier. Kemudian yang ketiga, saya akan bahas juga tips nih, ada tips untuk memperpanjang tandan bunga tanpa kita berikan GA3 ya atau gibberellin acid ya. Selanjutnya penyemprotan jamur dan hama, ini juga sangat penting. Jadi disimak aja, jangan di skip. Nah, buat teman-teman juga yang belum mendukung channel ini, silahkan didukung dulu dengan menekan tombol like-nya, di komen juga, share, bagikan ke teman-teman yang lain ya. Dan di subscribe juga. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pesanan bibit juga silakan. Itu bibitnya hubungi aja nomor WA yang ada di pojok kanan bawah layar teman-teman ya. Di sini silakan dihubungi. Ada nomor WA saya di sana. Insya Allah valid, insya Allah amanah, nggak usah khawatir. Sekali lagi bibitnya itu. Nah, tapi sebelum lanjut ke video, saya akan bercerita sedikit nih teman-teman. Sepertinya saya agak lambat ya untuk upload video baru di YouTube.
saya ini ada kendala. Kebetulan karena kita buat videonya outdoor ya. Tema kita berkebun anggur, berbagi pengalaman cara menanam anggur. Jadi di outdoor, tempat terbuka. Kendala di sini nih banyak sekali yang menyetel musik teman-teman, tetangga ya. Saya nggak menyalahkan sih, memang ya namanya kita bertetangga seperti itu. Tapi kalau saya buat video seperti ini, musik-musik itu jika kita paksakan di YouTube, videonya tetap kita buat, berkemungkinan besar melanggar hak cipta teman-teman. Jadi saya sudah berapa kali nih saya, kayak kemarin pun sudah mandi, sudah mempersiapkan ya, membuat videonya, ternyata ada suara musik, gagal lagi, sering seperti itu. Jadi tertunda, itu salah satu alasannya. Kemudian kan bisa nih mic wirelessnya kita pakai noise reduction, bisa kok teman-teman, tapi saya khawatir juga suaranya kurang jelas ya. Nanti di beberapa video nanti akan saya coba sih pakai noise reduction, gimana suaranya ganggu apa enggak ya. Kalau di video-video sebelumnya di awal-awal malah kebetulan saya menemukan HP yang nggak pakai mic wireless teman-teman. Tetapi karena HP itu termakan usia ya, udah lelah, akhirnya saya ganti HP, saya carikan mic wireless seperti itu. Ini lumayan bagus, merek Tanaka nih. Oke, kita lanjut aja ke video pertama. Kita akan lakukan penyiraman teman-teman. Sebenarnya ini ya, sudah dari hari ke-7 saya mulai menyiram karena sudah mulai pecah bud. Kalau ini sudah hari ke-12, bisa teman-teman lihat nih, bunganya aja udah kelihatan banget, bukan lagi baru tumbuh nih. Nah, ini yang jenis Tamaki ya, kebetulan semuanya membawa bunga nih. Nah, bisa dilihat ya, tuh, ini lagi ini juga semua membawa bunga. Nah, semua membawa bunga untuk Tamaki. Nah, tapi sekarang kita akan menerangkan mengenai penyiraman dulu teman-teman nih. Kebetulan saya lagi siram-siram. Kita dari hari ke-7 sudah kita lakukan penyiraman ya teman-teman nih. Karena sekali lagi sudah mulai pecah tunas. Ukuran penyiramannya sampai basah nggak apa-apa teman-teman, karena dia mulai tumbuh tunas, jadi semakin cepat juga dia pecah budnya ya. Mulai tumbuh tunas itu seperti ini teman-teman, memang nggak rata ya, walaupun kita bisa lihat di video pertama saya pangkasnya serentak ya, kecuali jenis Jupiter ini dan jenis Jubil itu sudah terlebih dahulu, dan ini juga sudah membawa bunga. Walaupun bunganya nggak bagus ya, lumayan aja. Tapi kebetulan karena 3 bulan lagi saya mau ada acara reuni di rumah, mengumpulkan keluarga, jadi saya paksakan pembuahan aja dulu, nggak apa-apa. Nah, inilah keuntungan kita menanam anggur, jadi bisa kita atur. Kita mau ada acara nih berapa bulan ke depan, kita pangkas umpama 3-4 bulan sebelumnya. Nanti ketika ada acara kita bisa panen, bisa harapannya menyuguhkan buah anggur ke sanak saudara gitu. Nah, ini kita contohkan dulu yuk. Nah, ini contoh bud-bud yang baru seperut itu seperti ini nih. Nah, ini teman-teman, nggak sama, kebetulan nggak sama ya. Jadi ada yang baru tumbuh, ada yang sudah panjang seperti itu ya. Nah, kita cari view-nya yang jelas. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kan baru tumbuh.
Nah, mulai dari segini bahkan lebih kecil lagi, yang penting udah pecah, sudah saya lakukan penyiraman ya untuk butnya. Jadi memang dari 7 hari setelah pangkas, setelah kita lakukan pruning, memang sudah mulai tumbuh teman-teman. Tetapi ada memang beberapa jenis dia agak terlambat tumbuh tunasnya, seperti itu. Nah, seperti ini juga, ini sudah lebih dulu ya. Ini bareng sama Jupiter ini nih teman-teman, bareng sama Jupiter dan Jubil. Nah, ini kelihatan bunganya. Nah, seperti itu ya bunganya. Ini juga. Nah, memang kurang mantep nih bunganya, tapi nggak apa-apa, lumayan untuk nanti sekali lagi untuk reuni. Nah, itu untuk penyiraman ya. Jadi dari sekali lagi H+7 atau 7 hari setelah foundation pruning atau setelah pangkas ya. Ada beberapa memang yang baru menyusul tumbuh, ada yang memang sudah panjang seperti ini tadi, Tamaki. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan seleksi tunas yang tumbuh ya, seperti ini nih. Nah, ketika kita melakukan foundation pruning, kita tentukan nih tunasnya mau kita pelihara berapa teman-teman. Karena ini rapat, kalau saya pilih pelihara 1 tunas saja nih. Nah, seperti ini. Ini kan ada 2 ya, ini ada 1 dan ini tunas kedua. Nah, saya pilih yang ini. Nah, saya pilih yang ini kita potong ya. Kalau space-nya lebar, luas, kita boleh pelihara 2 tunas. Nah, ini karena terlalu rapat, kita pilih 1 tunas. Dan ini nih 2 ya, keluar 2 ya. Keluar 2, kita seleksi, kita buang yang tunas airnya yang kecil nih. Nah, kita pelihara 1 agar dia lebih fokus. Nah, kalau yang seperti ini, nah ini ada 2 juga tumbuh teman-teman, tapi yang bawah tumbuhnya kecil ya. Nah, ini kita buang yang bawah, kita pelihara yang subur seperti ini ya. Nah, ini untuk penyeleksian tunas foundation pruning. Yang berbuah juga sama, kalau dia ada buahnya dan ada cabang lagi, kita buang cabang yang nggak produktif. Nah, ini 1 lagi nih, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan kelihatan ya, 2 cabang. Nah, antara ini dan ini ya. Nah, ini saya pilih yang pangkal, yang ujung saya buang. Nah, oke, agar fokus nutrisinya. Nah, kalau yang seperti ini kok tumbuhnya malah di pangkal tersier, terang nggak ya? Mudah-mudahan dapat ya. Nah, ini kita buang tunasnya teman-teman. Nah, agar memacu tumbuh tunas dari tersier ini. Ini kan sudah kelihatan mau pecah ya, seperti itu ya. Nah itu tadi cara kita menyeleksi tunas yang tumbuh ya. Jadi nggak kita pelihara semua. Kalau space para-paranya lebar, kita pelihara boleh 2 ya, 1 tersier 2 tunas. Tapi kalau sempit atau berdempetan, berkemungkinan bertemu dengan tersier lain, kita pelihara 1 saja. Jadi nggak usah banyak-banyak teman-teman, karena kita memperhitungkan sirkulasi udara juga ya. Kalau terlalu bertumpuk, dia akan lembab, menimbulkan jamur, kemudian tempat bersembunyinya hama-hama seperti semut, kutu, dan lain-lain ya. Nah, ini sekarang saya akan memberikan tips cara memperpanjang tandan bunga atau malai bunga. Ini banyak juga yang nggak tahu nih, malai apa katanya, tandan teman-teman.
tandan bunganya itu ya. Nah, agar panjang biasanya kan kita berikan GA3 ya, hormon ZPT ya, zat perangsang tumbuh. Nah, ini tanpa GA3 begini caranya agar tandan tetap panjang tapi tidak kita pakai hormon. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kelihatannya ya, ada bunganya ya. Nih. Nah, pertama ini kan ada seperti sulur ya di pangkal tandan bunganya. Ini kita buang saja. Daripada makan nutrisi terpakai juga enggak ya. Nah, kita buang, oke? Nah, kemudian kita potong satu daun di atas bunga terakhir nih. Nah, kalau bunganya satu seperti ini, kita potong, sisakan satu daun di atas bunga terakhir. Kita axle break lah, kita stop nutrisinya seperti itu. Kita potong, sisakan satu daun seperti ini ya, kelihatan ya. Nah, kita potong. Nah, dengan otomatis karena nutrisi terstop untuk tumbuh ke atas, dia akan lari ke tangkai bunga ini, teman-teman. Nah, jadi nanti akan membantu memperpanjang tandan bunga ini. Memperpanjang tandannya ini ya. Nih, ini tandannya. Nah, ini ya. Nanti ini akan memanjang dan memperbesar bunga juga. Nah, ini kita contohkan satu lagi ya. Nah, terlihat ya. Nah, kalau ini ada dua tandan bunga, teman-teman. Ini satu dan dua ya. Nah, ini akan kita buang sulur yang tidak terpakai ini dan kita sisakan satu daun di atas bunga terakhir. Sedini mungkin ya, dari segini ini. Yang penting kuku udah bisa nyelip, bisa masuk ke sini. Kita putus. Nah, seperti ini, dan masih ada satu daun di atas bunga terakhir ya, masih ada sisa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya contohkan satu lagi yang Jupiter nih. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini sebenarnya sudah sedikit terlambat ya. Nah, kita buang satu daun di atas bunga terakhirnya. Ini kan ada dua bunga ya, teman-teman. Satu, kelihatan ya. Ini dua ya. Nah, ini kita buang dan sisakan satu daun di atas bunga terakhir. Oke? Sedini mungkin, teman-teman. Dan kalau ada tunas air kecil-kecil kita buang ya, seperti ini. Nah, agar nutrisi fokus ke sini. Dan tunas air paling atas kita biarkan untuk mengganti pertumbuhan pucuk selanjutnya ya, teman-teman. Ini nanti akan saya buang semua. Ini sengaja saya tahan biar jelas di videonya. Seperti itu ya. Lebih bagus seperti Tamaki ini tadi. Jadi sedini mungkin, masih kecil sudah kita stop seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke penyemprotan jamur dan hamanya, teman-teman. Jadi ketika dia mulai tumbuh, penting sekali ini untuk kita semprot, karena biasanya kalau enggak dia terserang hama trip, daun anggurnya bungkret, dan buah anggurnya nanti akan burik ya, enggak bersih seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan lakukan penyemprotan jamur dan hamanya ya. Untuk obat-obatnya sama. Untuk ini saya biasa menggunakan perkat ya dalam setiap pengaplikasian atau penyemprotan jamur dan hama pada tanaman anggur saya ya. Ini obat jamur saya menggunakan tandem. Kemudian obat hama saya seling-seling, saya ganti-ganti setiap penyemprotan ya. Seminggu sekali. Ini ada Kurakron. Lalu kemarin saya menggunakan Naragen ya setelah pangkas pruning. Ini ada Regen. Kemudian ini ada Acaricida. Untuk hama spider mite nih, musim kemarau ini wajib banget nih pakai Acaricida. Kalau spider mite itu indikasinya daun anggur seperti kena debu ya, seperti kena debu seperti itu spider mite. Nah, kemudian ini ada Metindo Plus nih. Metindo Plus ini saya sukanya ini
Dia satu obat untuk banyak hama nih, bisa untuk ulat, kutu, semut, belalang. Dia mati semua kalau kita gunakan Metindo Plus ini. Nah, kali ini saya akan mengkombinasikan Metindo Plus dan obat jamur atau tandem ini ya. Setiap pengaplikasian penyemprotan saya selalu campur obat jamur dan obat hamanya ya. Jadi sekali aplikasi jamur kena, hama pun kena ya. Kita lebih baik melakukan pencegahan seminggu sekali daripada sudah terserang baru kita repot atau sibuk menangani jamur dan hamanya ya. Untuk dosis seperti biasa, untuk yang cair tandem ini saya gunakan 1 mili untuk 2 liter air, dosis rendah ya. Untuk Metindo Plus karena dia bubuk, saya gunakan 1 gram untuk 2 liter air. Kebetulan ini 20 liter air atau ember cat ini saya akan menggunakan 10-12 mili tandem ya. Begitu juga perekat, sama karena ini cair, dan 10-12 gram Metindo Plusnya. Ayo kita akan aplikasikan. Nah, ini saya akan ambil dulu tandemnya atau obat jamurnya menggunakan spet ya. Sebanyak 12 mili karena ini 3,5 mili. Jadi ini udah 7 ya nih, 2 kali sedot 7, kemudian 10,5, kita ambil 2,5 mili lagi jadi 12 ya. Nah, seperti itu untuk obat jamurnya. Tandem seperti ini, tandem. Lalu perekatnya merek Borer, dosisnya sama 12 mili ya. Kalau saya sekali lagi berulang-ulang juga teman-teman, saya tidak kira-kira dosisnya, jadi saya pakai dosis pasti ya. Kalau yang cair menggunakan mili seperti ini ya, sesuai aturan pakai. Kemudian kita akan berikan Metindo Plusnya ya. Nah, pakai wadah seperti ini karena biasanya awal-awal saya timbang teman-teman, tapi karena saya udah kebiasaan kira-kira segini. Nah, jadi nggak saya timbang terus. Nah, seperti ini. Nah, kita taburkan dan kita aduk ya. Saya akan aduk dulu. Nah, aduk yang rata ya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan ke tank ya. Tank semprot. Seperti biasa juga, nggak harus pakai tank teman-teman. Kalau cuman dikit pohonnya, pakai alat spray burung juga bisa. Yang penting tekanannya tinggi ya teman-teman, jangan kita dengan tekanan rendah ketika kita menyemprot jamur dan hama. Nah, oke, saya akan aplikasikan dan pembuktian juga ke teman-teman, karena banyak juga teman-teman itu ragu apakah ketika baru tumbuh tunas itu disemprot, ketika berbunga juga disemprot, apa nggak apa-apa, apakah aman. Justru wajib teman-teman, agar tidak terserang jamur dan hama tadi. Sekali lagi, pencegahan lebih baik daripada mengobati ya.
Saya akan cuci tangan dan ambil dulu masker. Nah ini teman-teman, saya sudah menggunakan masker, dan kalau ada topi ya pakai saja. Siapa tahu ketika kita menyemprot ada tetesan yang jatuh ke mata seperti itu, akan membuat mata perih ya. Kalau yang matanya sensitif mungkin iritasinya parah, jadi lebih baik kita pencegahan ya, pakai topi, pakai masker, oke? Safety. Nah seperti ini, kita akan contohkan dan buktikan apakah bunga anggur itu boleh disemprot dan apakah tunas muda itu boleh juga disemprot. Yuk. Nah ini bisa dilihat ya, ini sedang berbunga yang kita bahas tadi ya. Ini semua ini berbunga, kita akan lakukan penyemprotan. Nah oke ya, dan untuk yang baru tumbuh juga nih, kita akan semprot nih teman-teman. Nah ini yang baru tumbuh nih, ini juga akan kita semprot. Nggak masalah teman-teman, nggak akan ngaruh ke pertumbuhan, karena dia yang diserang kan hama dan jamur oleh obat ini. Kalau batangnya atau tunasnya atau daunnya nggak akan berpengaruh seperti itu ya, kecuali memang overdosis. Semuanya kalau overdosis ya berbahaya. Nah itu tadi ya, sudah kita buktikan, nggak usah lama-lama, nggak usah terlalu panjang. Saya akan semprot yang lain ya, nggak usah kita masukkan ke video ini karena terlalu lama. Yang penting poinnya kan seperti itu ya, sudah kita buktikan, sudah kita semprot dengan obat jamur dan hama, juga sudah saya jelaskan. Atau bagi teman-teman yang sudah menggunakan obat yang biasa teman-teman pakai, silahkan, sama aja. Yang penting fungsinya ya, yang penting fungsinya memang dia untuk jamur kalau itu obat jamur, dan obat hama juga macam-macam kandungannya. Sekali lagi yang penting fungsinya, jangan kita gunakan obat semut untuk membasmi ulat umpama, itu tidak akan efektif. Atau lebih parah lagi, ada juga yang menggunakan obat hama untuk membasmi jamur, yang nggak efektif juga. Jadi kita baca kandungan dan fungsinya. Kalau kita nggak tahu, tanya aja ke toko pertanian terdekat. Mereka juga tahu. Umpama kita cari obat jamur seperti itu, nanti akan dipandu, dibimbing oleh mereka. Atau kita cari obat hama, nanti akan dijelaskan oleh mereka. Hamanya apa, pakai obatnya ini, ABC, seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekali lagi buat teman-teman, saya berharap dapat mendukung channel ini dengan menekan tombol like-nya. Di share, dibagikan teman-teman yang lain ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Di subscribe juga, dan bagi teman-teman yang ingin melakukan pesanan bibit, silahkan hubungi nomor WA yang ada di pojok kanan bawah layar teman-teman ya. Itu bibitnya. Dan bagi teman-teman yang ingin memesan obat-obat yang saya pakai tadi, obat jamur, obat hama, tank semprot seperti ini, yang elektrik ya, silakan diklik saja keranjang yang ada di pojok kiri bawah layar teman-teman. Nah di situ sekarang kan YouTube affiliate dengan Shopee ya, jadi langsung ngelink ke Shopee tuh. Udah kita pilihkan toko-tokonya, silahkan dipilih di situ, dilihat-lihat aja dulu nggak apa-apa. Nanti dimasukkan keranjang juga boleh, atau langsung dipesan, cocok banget. Sementara cukup sekian dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam nganggur. Mari panen anggur bersama Lito Muhammad. Our hearts beat
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.